Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Fatihah dari tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama yang kita bahas adalah muqaddimah surat Al-Fatihah. Abu Bakar bin Al-Anbari meriwayatkan dari Qatadah, ia menuturkan surat-surat dalam Al-Quran yang turun di Madinah adalah surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Bara'ah, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Talaq, dan ayat Ya ayyuhal nabiyyu lima tuharrimu sampai pada ayat ke-10 Az-Zalzalah dan An-Nasr. Semua surat di atas diturunkan di Madinah. Dan surat-surat yang lainnya diturunkan di Mekah. Jumlah ayat di dalam Al-Quran ada 6.000 ayat. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang lebih dari 6.000 tersebut. Ada yang menyatakan tidak lebih dari 6.000 tersebut. Ada pula yang menyatakan tidak lebih dari jumlah itu. Ada pula yang menyatakan jumlahnya 6.236. Demikian disebutkan oleh Abu Amr Al-Dani dalam kitabnya Al-Bayan. Mengenai jumlah kata, menurut Al-Fadil bin Sajjan dari Atta bin Yasar sebanyak 77.439 kata. Sedangkan mengenai hurufnya, Salam Abu Muhammad Al-Hamami mengatakan Al-Hajjaj bin Yusuf pernah mengumpulkan para qurra, yakni ahli dalam membaca Al-Quran, al-fats, para penghafal Al-Quran, dan kutab, para penulis Al-Quran. Lalu ia mengatakan, beritahukan kepadaku mengenai Al-Quran secara keseluruhan. Lalu ia mengatakan, beritahukanlah kepadaku mengenai Al-Quran secara keseluruhan, berapa hurufnya? Setelah dihitung, mereka sepakat bahwa jumlahnya adalah 340.740 huruf. Kemudian Al-Hajjaj mengatakan, sekarang beritahukan kepadaku mengenai pertengahan Al-Quran. Dan ternyata pertengahan Al-Quran itu adalah huruf fa dalam kalimat wal yatalattaf pada surat Al-Kahfi. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti kata surat dari kata apa itu yang diambil. Ada yang berpendapat bahwa kata as-surah itu berasal dari kata al-ibanah, yakni kejelasan, atau al-irtifa, yakni ketinggian. Seorang penyair, An-Nabighah, mengatakan, Alam taro annallaha a'taka suratan
tara kula malikin naha yatadabdab. Tidaklah engkau mengetahui bahwa Allah telah memberimu kedudukan yang tinggi, yang engkau melihat setiap raja di hadapannya merasa bimbang. Dengannya pembaca berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan lainnya. Ada yang mengatakan karena kemuliaan dan ketinggiannya laksana pagar negeri. Ada juga yang mengatakan disebut surat karena ia potongan dari bagian dari Al-Quran yang berasal dari kata asarul ina, yang berarti sisa dari bagian kata yang asalnya berhamzah. Kemudian hamzah tersebut diganti menjadi dhammah. Walau karena kelengkapan dan kesempurnaannya. Karena bangsa Arab menyebut unta yang sempurna dengan surat. Menurut penulis, karena boleh juga berasal dari rangkuman dan liputan terhadap ayat-ayat yang dikandungnya. Seperti halnya pagar negeri disebut demikian karena meliputi rumah dan tempat tinggal penduduknya. Jama' surah adalah suratun. Ada juga yang menjamaknya dengan kata suratun dan suwaratun. Sedangkan ayat merupakan tanda pemutus kalimat sebelumnya dengan yang sesudahnya. Artinya terpisah dari tersendiri dan lainnya. Allah berfirman, Inna ayatu mulkih. Sesungguhnya ayat tanda kekuasaannya. An-Naghibah berkata, Tawahamtu ayatin laha fa'arraqtuha lisitatin a'wamin wadal amu sabiun. Aku membayangkan ciri-cirinya, maka aku pun mengenalnya setelah berlalu 6 tahun dan sekarang yang ke-7. Ada juga menyatakan disebut ayat karena ia merupakan kumpulan dan kelompok huruf-huruf Al-Quran. Sebagaimana dikatakan mereka keluar dengan ayatnya, yaitu dengan kelompoknya. Seorang penyair menyatakan, Kharajna minal nakbain la hayya mislina bi ayatina nurjil liqaha al-mutafilan. Kami keluar dari Nakbain. Tiada kampung seperti kami. Dengan membawa serta kelompok kami menggiring ternak unta. Ada juga yang menyatakan disebut ayah karena ia merupakan suatu keajaiban yang tak sanggup manusia berbicara sepertinya. Sibawayh mengatakan, kata itu berasal dari kata ayatun seperti akamatun dan sajaratun. Lalu huruf ya yang satu berubah menjadi alif sehingga menjadi ayatun. Jamaknya adalah ayu atau ayat. Sedangkan yang dimaksud kalimat kata itu adalah satu lafaz saja, tetapi bisa juga terdiri dari 2 huruf. Misalnya ma, la, dan lain sebagainya. Atau bahkan lebih dari 2 huruf. Dan paling banyak adalah 10 huruf. Misalnya fasqaina
kamwah. Fa'asqaina kamu. Dan terkadang satu kalimat menjadi ayat. Abu Amr Ad-Dani mengatakan, aku tidak mengetahui satu kalimat merupakan satu ayat kecuali firman Allah, mudhammatan. Mudhammatan yang terdapat dalam surat Ar-Rahman. Al-Qurtubi mengatakan, para ulama sepakat bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat satupun susunan kata yang ajami non-Arab, dan mereka sepakat bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa nama asing non-Arab, misalnya lafadz Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Disebut Al-Fatihah artinya pembukaan kitab secara tertulis. Dan dengan Al-Fatihah itu dibuka bacaan di dalam sholat. Anas bin Malik menyebutkan Al-Fatihah itu disebut juga Ummul Kitab. Menurut jumhur ulama. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, ia menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sah, As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quranul Azim. Surat ini juga dengan sebutan Alhamdu dan As-Salah. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Dari Rabbnya dia berfirman, aku membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Jika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, aku telah dipuji oleh hambaku. Al-Fatihah disebut as-shalah karena Al-Fatihah itu sebagai syarat sahnya salat. Selain itu Al-Fatihah disebut juga as-shifa berdasarkan hadis riwayat Ad-Darimi dari Abu Sa'id sebagai hadis marfu. Fatihatul Kitab itu merupakan syifa, penyembuh dari setiap racun. Juga disebut ar-ruqyah berdasarkan hadis Abu Sa'id, yaitu ketika menjampi meruqyah seorang yang terkena sengatan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Surat Al-Fatihah diturunkan di Makkah, yakni Makkiyah. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah dan Abu Aliyah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa surat ini turun di Madinah, Madaniyah. Inilah pendapat Abu Hurairah. Mujahid, Atta bin Yasar dan Az-Zuhri. Ada juga yang berpendapat surat Al-Fatihah ini turun 2 kali. Sekali turun di Mekah dan yang sekali turun di Madinah. Pendapat pertama lebih sesuai dengan firman Allah. Walaqad ataika Walaqad atinaka sab'an minal masani. Walaqad atinaka sab'an minal masani. Dan sesungguhnya kami telah berikan
kepadamu sab'al min masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Quran surat Al-Hijr ayat ke-87. Wallahu a'lam. Dan surat ini secara sepakat terdiri dari 7 ayat. Hanya saja terdapat perbedaan dalam masalah basmalah. Apakah sebagai ayat yang berdiri sendiri pada awal surat Al-Fatihah, sebagaimana menurut kebanyakan para qurra Kufa dan pendapat segolongan sahabat dan tabi'in, atau bukan sebagai ayat pertama dari surat tersebut, sebagaimana yang dikatakan para qurra dan ahli fikih Madinah. Dan mengenai hal ini terdapat 3 pendapat yang insya Allah akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya. Mereka mengatakan surat Al-Fatihah terdiri dari 25 kata dan 113 huruf. Al-Bukhari mengatakan dalam awal kitab tafsir disebut Ummul Kitab karena Al-Fatihah ditulis pada permulaan Al-Quran dan mulai dibaca pada permulaan salat. Ada juga yang berpendapat disebut demikian karena seluruh makna Al-Quran kembali kepada apa yang dikandungnya. Ibnu Jarir mengatakan orang Arab menyebut ummu untuk semua yang mencakup atau mendahului sesuatu jika mempunyai hal-hal lain yang mengikutinya dan ia sebagai pemuka yang meliputinya, seperti ar-ra's, sebutan untuk kulit yang meliputi otak. Mereka menyebut bendera dan panji tanpa berkumpulnya pasukan dengan Zu ar-Rumah mengatakan, ala ra'sihi ummi lana taqtadi biha jima'un umurin laisa na'si laha amron. Pada ujung tombak itu terdapat panji kami yang menjadi lambang bagi kami sebagai pedoman segala urusan yang sedikit pun takkan kami mengkhianatinya. Maksudnya tombak maka disebut Ummul Qura karena keberadaannya terlebih dahulu dan sebagai penghulu bagi kota-kota lain. Ada juga yang berpendapat karena bumi terbentang darinya. Dan benar disebut As-Sab'ul Masani karena dibaca berulang-ulang. Dalam sholat pada setiap rakaat, meskipun kata Al-Masani memiliki makna lain, sebagaimana akan dijelaskan pada tempatnya insyaallah. Kemudian kita akan membahas keutamaan Al-Fatihah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, katanya, aku pernah mengerjakan salat lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya hingga aku menyelesaikan salat. Setelah itu aku mendatangi beliau. Maka beliau pun bertanya, apa yang menghalangimu datang kepadaku? Maka aku menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang mengerjakan sholat. Lalu beliau bersabda, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu Ya ayyuhalladzina amanu stajibullah wali rasuli idza da'akum lima yuhibbukum.
lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya. Apabila Rasul menyerumu kepada yang memberi kehidupan kepadamu. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Maka beliau pun menggandeng tanganku. Dan ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku katakan, ya Rasulullah, engkau tadi telah berkata akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian beliau menjawab, benar, Alhamdulillahirrabbilalamin, ia adalah Sab'ul Masani dan Al-Quranul Azim yang telah diturunkan kepadaku. Demikian para ulama, demikianlah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah melalui beberapa jalur sanad dari Syu'bah. Para ulama menjadikan hadis ini dan semisalnya sebagai dalil keutamaan dan kelebihan, sebagai ayat dan surat atas yang lainnya. Sebagaimana disebutkan banyak ulama, diantaranya Ishaq bin Rohawah, Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Ibnu Al-Hafar, seorang pengamat mazhab Maliki. Sedangkan sekelompok lainnya berpendapat bahwa tidak ada keutamaan satu surat atau satu ayat atau surat atas yang lainnya karena semuanya merupakan firman Allah. Sebagaimana hal ini tidak menimbulkan dugaan adanya kekurangan pada ayat yang lainnya. Meski semua ini merupakan keutamaan. Pendapat ini dinukil oleh Al-Qurtubi dari Al-Asy'ari Abu Bakar Al-Baqilani, Abu Hatim, Ibnu Hibban, Al-Busri, Abu Hayyan, Yahya bin Yahya, dan sebuah riwayat dari Imam Malik. Ada hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadailul Quran dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, kami pernah berada dalam suatu perjalanan, lalu kami singgah. Tiba-tiba seorang budak wanita datang seraya berkata, sesungguhnya kepada suku kami tersengat, kepala suku kami tersengat, dan orang-orang kami sedang tidak berada di tempat. Apakah di antara kalian ada yang bisa memberi ruqyah? Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri bersamanya yang kami tidak pernah menyangkanya bisa meruqyah. Kemudian orang itu membacakan ruqyah, maka kepada sukunya itu pun sembuh. Lalu ia, kepala suku, menyuruhnya diberi 30 ekor kambing, sedangkan kami diberi minum susu. Setelah ia kembali, kami bertanya kepadanya, apakah engkau memang pandai dan bisa meruqyah? Maka ia pun menjawab, aku tidak meruqyah kecuali dengan Ummul Kitab, yakni Al-Fatihah. Jangan berbuat apapun sehingga kita datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Saud kami, sampai di Madinah kami menceritakan hal itu kepada Nabi, maka beliau pun bersabda, dari mana dia tahu bahwa surat Al-Fatihah itu sebagai ruqyah atau jampi? Bagi-bagilah
kambing-kambing itu dan berikan satu bagian kepadaku. Demikian pula riwayat Muslim dan Abu Dawud. Demikian pembahasan muqaddimah surat Al-Fatihah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.